Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan membuat mesin virtual dengan menggunakan VirtualBox. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Brian Nur Ardiansyah dengan NPM 1910631170067. Perkenalkan, nama saya Firda Miftahul-Jana, saya dari kelas 3D, NPM 19238. Perkenalkan, nama saya Waslim dari kelas 3D Teknik Informatika dengan NPM 19106311700240. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Nugroho. NPM saya 19106311717173. Perkenalkan, nama saya Dava Kresna, NPM 19068. Apa sih itu VirtualBox? VirtualBox itu adalah perangkat lunak virtualisasi yang kita dapat gunakan untuk mengeksekusi sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama kita. Jadi kita bisa menambahkan sistem operasi seperti Windows yang terpasang di komputer kita. Nah, untuk pada kali ini kami akan membuat mesin virtual Mikrotik dan juga mesin virtual Windows 7 dengan LAN. Baik, untuk langkah pertama untuk membuat mesin virtual Mikrotik yaitu adalah pada bagian ini kita klik new aja, lalu kita beri nama Mikrotik, kemudian kita next saja. Nah, pada bagian memory size di sini direkomendasikan yaitu 64 MB. Di sini saya akan menggunakan 1785 atau 1785 MB. Kemudian kita next. Nah, di sini kita create virtual hard disk. Untuk virtual hard disknya kita create yang ini, kita create. Dan untuk tipenya kita pilih tipe VDI atau VirtualBox Disk Image. Kemudian untuk storage on yang itunya kita pilih yang dynamical. Di sini untuk hard disknya penyimpanannya direkomendasikan yaitu 2 GB. Saya menggunakan 2 GB. Kemudian kalian create. Nah, untuk sekarang kita udah berhasil membuat mesin virtual Mikrotik menggunakan VirtualBox. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat mesin virtual Windows 7 dengan LAN. Untuk langkah pertama kita klik new bagian sini. Kemudian kita kasih nama Windows 7 LAN. Kemudian kita next saja. Nah, untuk memory size-nya yang direkomendasikan yaitu sebesar 2 GB atau 2000 MB. Kita next saja. Kemudian kita create virtual hard disk-nya. Untuk tipenya seperti tadi VDI. Dan untuk storage on physical-nya kita dynamical. Kita create. Untuk storage-nya saya rekomendasikan yaitu 25 GB aja cukup. Kemudian tinggal kita create pada bagian ini. Nah, untuk sekarang kita sudah berhasil membuat mesin virtual yaitu mesin virtual Mikrotik, kemudian mesin virtual Windows 7 dengan LAN. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat Ethernet jalur LAN dan penetapan Ethernet Windows 7 LAN. Yang pertama kita buat Ethernet jalur LAN-nya. Pertama-tama kita buka aplikasi VirtualBox-nya dulu, lalu pilih ke File. Nah, di File kita pilih Preference. Setelah muncul preferensinya VirtualBox, kita pilih Network. Nah, di Network itu ada icon tanda plus warna hijau. Nah, itu kita klik, muncul NAT Network.
NAT networknya itu kita klik kanan, abis itu kita edit. Nah, muncul NAT network details. Nah, di NAT network detailsnya itu kita ubah network name-nya menjadi jalur LAN. Terus yang enable network-nya itu kita checklist. Nah, untuk network option-nya nggak ada yang kita checklist. Lalu kita klik OK. Abis itu keluar ke tempat network, ke layar depan networknya, itu kita klik OK lagi. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas penetapan Ethernet Windows 7 LAN. Kita ke layar depan virtual, ke halaman utamanya VirtualBox, lalu di sana ada MikroTik. Nah, di MikroTiknya itu kita klik setting, klik kanan terus pilih setting. Lalu akan muncul MikroTik settingnya. Nah, abis itu kita pilih network. Nah, setelah kita pilih network, itu akan muncul adapter 1. Nah, kita pilih yang adapter 1 aja, terus attached-nya itu kita ganti ke host only adapter. Terus advanced-nya itu diklik biar ke bawah. Nah, terus yang adapter type-nya itu kita ganti jadi Intel Pro _1000 MT desktop. Terus permission mode-nya itu kita kasih allow all. Habis itu oke. Nanti di adapter 2-nya kita attached to-nya itu kita ubah ke NAT network. Nah, nanti name-nya itu akan berubah jadi jalur LAN. Itu di adapter 2. Nah, terus yang adapter type-nya itu masih sama kayak tadi, yang Intel Pro _1000 MT desktop. Terus yang permission mode-nya itu kita allow all. Habis itu oke. Nah, terus kita pergi lagi ke Windows 7 LAN. Dari depan layar itu kita pilih settingnya lagi, terus kita ke network. Nah, di network juga sama kayak tadi di MikroTik. Kita attached-nya itu langsung ke yang adapter 1. Di network Windows 7 LAN itu kita pilih NAT network, dan name-nya itu bakalan ganti sendiri sama jalur LAN. Terus advanced-nya itu kita ubah, yang adapter type-nya itu kita ubah jadi Intel Pro _1000 MT desktop. Terus yang permission mode-nya itu kita ubah ke allow all, terus oke. Selesai. Ya, kita ke setting dulu. Pilih MikroTik, terus empty, choose dokumen MikroTik 6.387, terus MikroTik lagi. Tunggu dulu, ntar ada ininya. Terus pilih start. Tunggu. Kita tunggu ya. Nah, ini hasilnya. Bukan hasilnya sih. Tunggu dulu. Mau pilih host strip. Oh, MikroTik 6,38. Kita running. Nah, ini hasilnya. Tunggu. Kurang lebih seperti ini tampilan hasilnya. Tunggu. Cukup lama ya ini. Nah, mulai jalan. Terus pilih lagi MikroTik.
Nah, jadinya gini. Tunggu dulu sebentar. Interface print dan kalau dari atasnya salah pasti salah bawahnya. Begini terus. Dan seterusnya pasti gitu-gitu aja. Cukup lama ya ininya di sininya gitu. Harus nunggu-nunggu terus ngoding. Ya kurang lebih seperti inilah yang saya pahami. Mikrotik running Oracle PM VirtualBox. Ether jalur LAN masih cukup lama ini. IP DNS print hasilnya server dinamik. Admin mikrotik IP DNS set server sama dengan 192.168.1.8.8.8. Set allow remote strip request sama dengan yes. IP route print dan seterusnya lah. IP route add gateway sama dengan 192.168.137.1
titik 1 IP route ping 192.168.137 dan selanjutnya. Selanjutnya kita akan membuat DHCP jalur LAN. Kita klik IP lalu klik DHCP server. Lalu selanjutnya kita klik DHCP. Selanjutnya kita pilih DHCP setup. Pada DHCP server interface, kita pilih either dual LAN. Lalu selanjutnya kita pilih next. Lalu ini next ya, karena terisi dengan sendirinya. Ini juga next. DNS server kita biarkan saja. Next. Lalu list time kita juga biarkan saja ya. Lalu selanjutnya kita next saja. Sukses. Lalu selanjutnya kita akan membuat NAT jalur LAN. Kita klik IP, lalu kita pilih farewell. Lalu selanjutnya kita klik NAT. Ketika sudah mengklik NAT, kita klik tanda plus yang berwarna biru. Lalu kita pilih general. Pada send, kita isi dengan src NAT. Pada src address, kita isi dengan 192.168.5.0/24. Lalu kita pilih action. Pada action, kita pilih mask to read. Ketika sudah, kita klik comment. Komen ini untuk membuat komentar atau mengisi keterangan. Kita isi dengan NAT jalur LAN. Lalu selanjutnya oke. Jika sudah, lalu selanjutnya kita klik oke. Sudah berhasil, sukses. Lalu selanjutnya kita akan membuat step selanjutnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan cara blok website, redirect, dan pembatasan ekstensi file dengan menggunakan metode web proxy. Pertama-tama, kita setting dahulu transparent proxy dan web proxy. Untuk menyeting transparent proxy, pertama kita buka Winbox terlebih dahulu. Setelah itu, kita klik pada IP, firewall, lalu akan muncul jendela firewall, lalu klik NAT. Klik tanda plus warna merah pada pojok kiri atas. Lalu klik general. Lalu pada chain, kita isi DST NAT. Untuk protokol, kita pilih 6 dalam kurung TCP. Dan DST port, kita isi 80. Lalu pada interface, kita pilih Ether 2 jalur LAN. Lalu kita masuk ke tab action. Pada tab action, kita pilih redirect. Dan pada to port, kita pilih 80-80. Lalu klik OK. Kemudian kita akan mengaktifkan web proxy. Untuk mengaktifkan web proxy, kita kembali lagi ke Winbox. Klik IP, lalu pilih web proxy. Lalu pada jendela web proxy, beri tanda checklist pada kotak kecil enable pada tab general. Lalu untuk port kita isi 80-80 dan maksimum cache size kita pilih unlimited. Beri tanda checklist pada kotak kecil cache on disk agar cache tersimpan di memori yang disarankan. Lalu klik OK. Kemudian kita masuk ke tahap blok website. Untuk blok website, kita masih menggunakan jendela web proxy. Pada tab general, kita pilih akses.
Lalu klik tanda tambah pada pojok kiri atas. Lalu pada DST port kita isi 8080. Lalu pada DST host kita isi nama web yang akan kita blok. Ditambah juga tanda bintang di depan dan belakang nama. Dan untuk action kita pilih deny. Lalu klik OK. Kemudian blok dan redirect website. Setelah kita memblok, kita akan meredirect website yang kita blok ke website tujuan yang kita setting. Kita kembali lagi ke tab web proxy pada general, lalu kita kembali pilih akses, lalu pada tab akses kita klik tanda plus pada pojok kiri atas, lalu pada DST port kita kembali isi 8080. Lalu pada DST host kita pilih website yang akan kita blok seperti tadi. Lalu pada action kita pilih deny, dan pada redirect to kita pilih website yang menjadi tujuan redirect tersebut. Lalu klik OK. Kemudian blok ekstensi file. Untuk memblok ekstensi file, kita kembali lagi ke pilihan web proxy. Kita klik akses, lalu klik tanda plus pada pojok kiri atas. Untuk port, kita kembali menggunakan 8080. Dan untuk path, kita pilih ekstensi file yang ingin kita blok. Dan action kita pilih deny. Lalu klik OK.